Penyelesaian proyek pembangunan rel layang atau elevated rail Simpang Joglo ditargetkan akan rampung pada akhir bulan Oktober ini. Sedangkan untuk pengerjaan underpass Simpang Joglo ini awalnya ditargetkan pada akhir bulan November ini, tetapi karena banyak pekerjaan yang memang harus diselesaikan, kemungkinan untuk proyek underpass ini akan molor hingga akhir Desember mendatang. Nah, bagaimanakah kondisi terkini dari proyek underpass di Simpang Joglo ini? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kembali lagi di Arka Channel. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat perkembangan dari pembangunan underpass Simpang Joglo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, saat ini saya sedang berada di bawah elevated rail Simpang Joglo ya teman-teman. Tampak di depan ini adalah rel yang saat ini masih aktif, yang harusnya sudah dinaikkan di atas ini ya pada bulan September ini ya, tetapi karena pekerjaannya masih belum rampung, jadi pekerjaan untuk elevated rail ini akan diselesaikan pada bulan Oktober ini. Nah, untuk saat ini pekerjaan elevated rail ini masih dalam tahap pembangunan dinding jembatan ya. Untuk yang sisi sebelah timur ini sudah dicor beton semua teman-teman, dan menyisakan pekerjaan untuk dinding yang ada di sebelah baratnya ya. Dan untuk yang ada di bawahnya ini adalah lingkar tengah dari terowongan underpassnya. Ini sudah semakin dalam ya galiannya, dan ini sudah tembus ke sisi sebelah barat teman-teman. Nah, ini adalah tampilannya sekarang ya. Nah, semoga nanti untuk pengerjaan elevated railnya cepat selesai ya. Jadi untuk rel kereta yang saat ini masih aktif bisa dinaikkan ke atas. Jadi untuk pengerjaan dari underpassnya tidak terganggu oleh kereta yang akan lewat ya. Jadi pekerjaan untuk underpassnya bisa semakin cepat ya teman-teman. Kita akan beralih ke sisi sebelah timur dari elevated rail Simpang Joglo, yaitu di Jalan Sumpah Pemuda. Ini sungguh menarik ya teman-teman. Saat ini ada beberapa rangkaian besi yang ada di atas galian dari underpass yang ada di Jalan Sumpah Pemuda ini. Nah, terlihat di sini adalah rangkaian besi ya. Ini kemungkinan untuk atap dari terowongan ya teman-teman. Nah, ini sudah dirangkai ya di sini, karena nantinya memang ada sebagian jalan dari underpass ini berupa terowongan tertutup ya, dari Jalan Sumpah Pemuda hingga tembus ke Jalan Ki Mangunsarkoro. Nah, tampak di tengah ini sudah sangat signifikan sekali ya, galiannya sudah semakin dalam teman-teman. Beberapa alat berat juga sudah standby ya untuk segera dioperasionalkan di bagian sisi tengah underpass ini ya teman-teman. Karena memang untuk pengerjaan underpass ini akan terus dikebut ya, karena waktunya memang sudah sangat mepet ya. Dari target yang semula direncanakan yaitu November 2024 ini ya. Tetapi nantinya kalaupun molor ini akan diselesaikan sampai akhir tahun 2024 ini. Mengingat saat ini juga sudah memasuki musim hujan ya teman-teman, jadi mungkin pekerjaannya akan sedikit terhambat karena hujan ya. Dari Jalan Sumpah Pemuda kita akan beralih ke Jalan Ki Mangunsarkoro ya, untuk melihat perkembangan yang ada di sini ya teman-teman. Nah, seperti di Jalan Sumpah Pemuda tadi, kelihatannya di sini juga sudah mulai ya untuk merakit dinding atau atap dari terowongan ya teman-teman. Nah, tampak di sini beberapa galian tidak digali lebih dalam ya.
Nah, ini adanya cor-cor yang melintang ya. Ini nanti dipakai untuk tumpuan dari rangkaian besi ya, yang nantinya akan jadi atap dari terowongan ya. Nah, nanti besinya akan dirangkai di atas tumpukan besi yang kuning ini teman-teman, untuk nantinya dicor ya. Kemungkinan untuk atap dari terowongan ya teman-teman, yang ada di Jalan Ki Mangun Sarkoro ini ya, seperti yang ada di Jalan Sumpah Pemuda tadi. Mungkin teman-teman yang lebih tahu nanti bisa berbagi informasi ya di kolom komentar. Nah, untuk yang ada di sisi sebelah baratnya ini galiannya sudah lebih dalam ya. Nah, kita lihat di sini juga sudah dihamparkan pasir sungai ya teman-teman. Berarti untuk kedalaman yang ada di sisi sebelah baratnya ini sudah memenuhi ya kemungkinan ya. Jadi ini sudah bisa dicor ya. Karena kalau kita lihat di sini untuk sisi yang sebelah barat ini juga sudah mulai sebagian dilakukan pengecoran teman-teman. Nah, ini ya bagian barat yang sudah mulai dicor ya. Nah, jadi ini untuk underpassnya ini sudah sebagian dicor ya teman-teman, untuk sisi yang bagian selatan ya. Untuk sisi yang bagian utara ini masih digunakan untuk jalur lalu lintas kendaraan-kendaraan proyek ya, atau alat-alat berat untuk galian tanahnya ya. Nah, ini teman-teman bagian jalan underpass yang sudah dicor ya. Ini sudah lumayan panjang ya, itu lebih dari 50 meteran ya kelihatannya ya. Dengan begini kita optimis ya teman-teman, semoga nanti tidak ada kendala yang berarti sehingga untuk proyek underpass Simpang Joglo ini bisa lancar dan tepat waktu ya, tidak harus molor hingga akhir tahun 2024 ini ya. Karena memang sudah terlihat sangat signifikan sekali ya perkembangan dari proyek ini ya. Nah, kita akan berjalan ke timur lagi ya teman-teman. Di sisi sebelah selatan ini kita akan lihat perkembangan yang sudah ada di sisi jalan sebelah selatan dari underpass ini ya. Masih di Jalan Ki Mangun Sarkoro. Nah, kalau kita lihat di sisi selatan ini sudah ada dinding jalan ya, pembatas antara jalur sisi selatan dengan jalur underpass ya teman-teman, yang ada di sisi sampingnya ini ya. Nah, ini teman-teman dinding jalan yang sudah dilakukan pengecoran ya di bagian sisi selatan. Di bagian timurnya ini juga sudah dipasang plat-plat ya, yang nantinya juga akan dicor ya untuk dinding jalan pembatas antara jalur selatan dengan jalur underpass ya yang ada di sampingnya. Karena kalau kita lihat tadi yang ada di sisi jalan di sebelah utara ini belum ada pengecoran ya untuk dindingnya. Inilah kondisi terkini dari galian underpass yang ada di Jalan Ki Mangun Sarkoro ya teman-teman. Nah, ini nanti juga akan dilakukan pengecoran lanjutan ya untuk jalan di jalur underpassnya ini ya, karena sudah dipaparkan pasir sungai ya di sini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami.
Untuk masyarakat diharapkan tetap bersabar ya menunggu proyek pembangunan underpass ini selesai ya. Nah, kita doakan saja semoga proyek ini cepat selesai dan tepat waktu ya teman-teman, sehingga untuk manfaatnya boleh dirasakan masyarakat. Dan jika ada kurang dan salahnya, teman-teman bisa koreksi di bagian kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.